Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami mengenai jenis-jenis data pada relational database. Baik, saya akan menjelaskan apa itu relational database. Relational database atau biasa disebut database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya, di mana berbagai item tersebut akan disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tabel digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Baris pada tabel merepresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Jadi pada tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut sebagai kunci utama. Dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Pada hari ini aku akan menjelaskan RDBMS yang aku buat sebagai contoh. Database yang aku buat di sini, sistem yang aku buat untuk database ini adalah sistem perpustakaan. Ada sistem pencatatan buku dengan penulis yang bersangkutan dan juga sistem pencatatan peminjaman buku dengan pelanggan yang bersangkutan. Di sini aku membuat banyak tabel, tapi 3 yang aku ingin highlight adalah tabel penulis, authors, tabel buku, books, dan tabel pelanggan, customers. Nah, suatu buku bisa ditulis oleh banyak penulis. Misal, Albert Camus dalam The Stranger, dia hanya satu penulis untuk satu buku. Tapi ada juga buku textbook. Misalnya Halliday Resnick untuk buku Modern Physics. Itu dia ada Halliday dan ada Resnick. Satu buku tapi ada 2 penulis. Nah, ini tidak bisa dicatat one to one. Karena kan berarti terkunci toh. Nah, oleh karena itu kita harus buat suatu tabel yang lain untuk menyatakan hubungan many to many ini. Dalam hal ini aku membuat tabel authors books. Berarti nanti book ID dari Halliday Resnick itu ada rekornya, lalu ada author ID-nya si Halliday. Lalu kita bikin record lagi dalam authors books, book ID-nya itu buku Modern Physics, lalu author ID-nya si Resnick. Jadi one to many. Nah, terus habis itu ada juga books, ada juga books itu ada title ISBN publisher-nya, lalu setelah itu kita ada join table juga yang selanjutnya. Borrowed books. Ini untuk menunjukkan satu book bisa dipinjam oleh banyak customer dan satu customer bisa meminjam banyak buku. Jadi one to many dan one to many. Kenapa harus ada 2 one to many? Karena hubungan many to many itu tuh nggak bisa langsung dibuat hubungannya dalam beberapa SQL. Jadi kita harus menghubungkan kedua hubungan one to many tersebut dengan membuat join table atau table ketiga di sini untuk menjabarkan hubungannya. Nah, jadi authors books dan borrowed books keduanya adalah join table. Nah, oke. Book ID berkali-kali, customer ID juga berkali-kali. Nah, tiap tabel di atas memiliki hubungan antar tabel menggunakan kunci asing, foreign key. Di sini ada author ID, ada book ID, ada authors books ID, ada customer ID, dan ada borrow ID. Nah, seperti tabel peminjaman buku nih, yang ini nih, dia memuat kunci tabel dari buku dan juga customer ID. Sistem manajemen basis data ini pun bisa kita tunjukkan pemakaiannya dengan beberapa contoh query. Nah, misal kita mau mau retrieve semua buku yang berkaitan dengan seorang penulis. Query-nya tuh kayak gimana? Ya berarti kita select authors, titik author name, lalu books, titik title, from table authors, lalu kita join authors books on authors. Ini query-nya bisa dibaca sih nanti, bisa dikasih lihat aja. Lalu kita juga bisa ngelakuin pengambilan semua buku yang dipinjam oleh pelanggan tertentu dengan query bla 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 select borrowed books titik borrow ID book title dan segalanya from table borrowed books. Nah, ya gitu. Jadi kedua query yang barusan aku ucapkan itu menunjukkan fungsionalitas dasar dari RDBMS dalam mengelola data dan hubungan dalam basis data yang dalam konteks ini adalah sistem perpustakaan. Meskipun begitu, implementasinya bisa bervariasi tergantung kepada sistem SQL yang kita pakai apa. Jadi SQL-nya yang mana, misalnya MySQL atau PostgreSQL atau SQLite, masih banyak lagi. Baik, yang pertama adalah tipe data numerik atau numerical data type. Data numerik adalah jenis data yang digunakan untuk menyimpan nilai-nilai numerik dalam database relasional, RDBMS, atau SQL. Namun tidak semua data berbentuk angka adalah data numerik. Secara mudah, apa yang membedakannya atau apa yang membedakan data numerik dengan data lain yang cukup berbentuk angka?
adalah data numerik dapat digunakan dalam kalkulasi, penambahan, perkalian, pembagian. Contohnya, Anda bisa menjumlahkan total pembelian seorang pelanggan, namun Anda tidak bisa menjumlahkan atau sum nomor pelanggan yang membeli item-item tertentu. Anda memang bisa meng-count nomor pelanggan tersebut, tapi nomor pelanggan itu tidak bisa disum, walaupun itu berbentuk angka. Dan berikut ada setidaknya dua pembagian besar dalam data numerik. Ada integer atau angka utuh tanpa koma, 1, 3, 14, dan sebagainya. Dan juga ada float. Kalau yang tadi angka utuh, float adalah angka yang berkoma, di mana banyak RDBMS atau SQL bisa menyimpan hingga 23 digit. Date and time. Date dan time adalah salah satu data dalam sebuah basis data yang menyimpan informasi tanggal dan waktu. Secara umum, ada tipe date yang menyimpan informasi tanggal dalam format tahun, bulan, hari. Lalu ada tipe time yang menyimpan waktu dalam format jam, menit, detik. Lalu ada tipe date time yang menyimpan tanggal sekaligus waktu dalam format tahun, bulan, hari, lalu jam, menit, detik. Lalu yang terakhir umumnya ada juga tipe data timestamp yang menyimpan stempel waktu saat itu diambil. Karakter and string merupakan salah satu komponen terpenting dalam basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi teks. Dalam basis data relasional atau relational database, terdapat 3 tipe data yang sering disebutkan, di antaranya yaitu char, varchar, dan text. Baik, berikut adalah 3 tipe data dalam relational database. Yang pertama yaitu char. Tipe data char digunakan untuk menyimpan data teks dengan panjang yang tetap. Contohnya, ketika kita ingin mendefinisikan kolom sebagai tipe data char, kita perlu menentukan panjang karakter yang akan disimpan di dalamnya. Misalnya, jika kita mendefinisikan kolom sebagai char 10, itu berarti bahwa kolom tersebut hanya dapat menyimpan 10 karakter saja. Dan jika kita ingin memasukkan teks yang lebih pendek dari 10 karakter, maka kolom tersebut akan diisi dengan spasi untuk mencapai panjang 10 karakter tersebut. Kemudian tipe data varchar. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data teks dengan panjang variabel. Ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin mendefinisikan sebuah kolom dengan tipe data varchar, kita juga harus menentukan panjang maksimum karakter pada kolom yang akan disimpan di dalamnya. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa data yang sebenarnya akan disimpan hanya pada sepanjang teks yang sebenarnya, bukan dengan spasi tambahan seperti pada tipe data char sebelumnya. Sehingga hal ini membuat tipe data varchar lebih efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan untuk teks yang lebih pendek. Dan yang terakhir yaitu terdapat tipe data teks. Tipe data ini memiliki kegunaan yang hampir sama dengan varchar, yaitu digunakan untuk menyimpan data teks dengan panjang variabel. Akan tetapi, tipe data teks ini tidak memerlukan kita untuk menentukan panjang maksimum karakter yang akan disimpan di dalamnya. Selain itu, tipe data ini juga dapat digunakan untuk menyimpan teks dalam jumlah yang sangat besar. Dan biasanya digunakan ketika kita memerlukan fleksibilitas maksimum dalam sebuah ukuran teks yang disimpan. Sehingga tipe data ini cocok untuk menyimpan teks panjang seperti artikel, deskripsi panjang, ataupun sebuah catatan. Selanjutnya ada binary data types atau tipe data biner. Tipe data biner memungkinkan penyimpanan data yang tidak terstruktur atau tidak dapat direpresentasikan sebagai sebuah teks. Sehingga bentuk dari data biner itu merupakan gambar, audio, video, atau file dengan bentuk yang lain. Lalu ada 3 macam tipe data biner, yaitu yang pertama ada binary, di mana binary ini digunakan untuk menyimpan data biner dengan panjang ukuran yang tetap, yaitu 8000 bytes. Lalu ada juga var binary yang menyimpan data yang juga mirip dengan binary, tetapi dapat menyimpan data biner dengan panjang yang lebih bervariasi. Lalu ada image yang digunakan untuk menyimpan data biner yang besar, seperti file gambar, audio, atau video dengan maksimal ukuran 2 GB. Dan mereka semua berguna untuk mempertahankan integritas dan struktur data biner dalam sebuah basis data atau database. Baik, kemudian ada miscellaneous atau line-line. Dalam SQL ada tipe data yang berbeda dengan
tipe data yang berbeda yang tidak termasuk dalam tipe-tipe data sebelumnya. String, binary, tanggal dan waktu, tipe data numerik. Tipe data yang satu ini tidak termasuk dalam semua tipe yang sebelumnya. Ini disebut dengan tipe data lain-lain atau miscellaneous data type. Jenis data ini mungkin bisa disebut dengan jenis file yang populer dalam beberapa contohnya, seperti misalkan XML, JSON, blob, binary large object, dan club character large object. Tipe data ini berbeda dengan kategori data sebelumnya, dan biasanya yang membedakannya adalah format pada datanya. Biasanya XML, JSON ini formatnya sudah dalam format file, tidak benar-benar masuk dalam tipe data. Namun, misalnya ada tipe data yang berbeda dari data-data sebelumnya. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan jenis basis data relasional menggunakan cara terstruktur dan terhubung yang menggunakan komponen penting dalam basis data dan disusun dalam bentuk tabel, yaitu baris dan kolom. Jenis tersebut digunakan untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis data. Nah, memilih jenis data ini cukup penting untuk memastikan bagaimana nanti data akan direpresentasikan dengan akurat dan efisien dalam pengelolaannya. Nah, contoh penerapan yang sudah diberikan pada slide-slide sebelumnya memberikan sebuah gambaran bagaimana tipe data yang berbeda dapat digunakan dalam sebuah basis data relasional untuk menyimpan informasi yang berbeda dengan format dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan.